Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas soal KLM ya. Nah, Ibu sedang persiapkan dulu soal yang akan kita bahas. Sebentar ya. Nah, untuk yang akan kita bahas untuk KLM, nah kalian pilih nomor berapa nih yang ingin kalian bahas, silakan. Ya, yang ingin dibahas, silakan. Nah, ini Ibu sedang mencari filenya ya, sebentar. PBM dengan LBI untuk KLM 2. Silakan kalian lagi atau ingin dibahas soal yang ya. Oke, sebentar Ibu akan munculkan soalnya sekarang. Oke, ya di sini. Akan cek lagi. Nah, coba akan ya. Oke, akan coba lagi sebentar. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu sambil Ibu mencari filenya ya. Baru akan Ibu siapkan dulu. Oke, sudah ketemu. Ada yang ingin membahas soal, ada yang ingin dibahas nih soal nomor 10 untuk PBM. Ada yang request nomor 4. Nah, Ibu pastikan dulu nomor 4 di sini PPU atau LBI, silakan. PBM atau LBI maksud. PBM-nya oke. 4 dan 10 ya. Kita akan bahas. Terus ada yang oke. Kita bahas ya. Nomor 4 dulu ya. Agar berurutan. Nah, untuk soal nomor 4. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 6 ya. Kenapa? Jawabannya adalah umumkan ya. Kita cek kalimat 6-nya. Nah, kita lihat kalimat 6. Ini kalau dilihat
Sebentar ya. Kalimat 6 ya. Budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat umum ya. Karena telah melakukan maaf bilangnya, karena setelah melakukan selfie dalam hal ini flexing ya, selfie-nya itu si pengguna biasanya mendapatkan banyak respons dan seterusnya. Sebentar. Nah, di situ sudah terlihat ya kata umumnya. Nah, kalau kalian lebih setujunya menghilangkan kata apa untuk mengefektifkan kalimat tersebut? Jadi kalau dengan dihilangkan kata yang dimaksud gitu ya, akan lebih efektif. Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kalian lebih setuju yang mana? Silakan. Nah, jadi kalimat yang 4, bukan kalimat 4 ya, soal nomor 4, nomor 6 nih. Kenapa umumnya yang kita hilangkan? Kalau gitu Ibu tandai dulu umumnya ya, menghilangkan umumnya. Kenapa? Mungkin ada pilihan yang lainnya itu Ibu akan munculkan dulu sebentar. Akan munculkan sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, kalau kita lihat opsinya ada apa saja, nah Ibu hapus dulu ya yang tadi yang sudah kita tandai. Nah, kita lihat ini ya, sebentar guys. Pilihannya ada apa? Ada telah, ada tengah, apalagi umum, karena, dengan, dari ya. Kita akan coba tandai kalau dihilangkan akan lebih efektif. Nah, ada yang berpendapat telah nih. Nah, ada telah. Kita coba tandai dulu, ada tengah, ada umum ya, ada karena, ada apalagi tadi ya, ada dari. Nah, ada yang menjawab yang telah itu berarti ini ya, yang A. Terus tadi ada yang menjawab yang C juga. Nah, kita akan bahas nih. Kalau dilihat kenapa jawabannya itu lebih ke umum ya. Nah, oke. Jadi untuk yang kita cek ya telahnya, kita coba hilangkan. Budaya ini terjadi di tengah. Ini kita bandingkan dengan ayah sudah makan dengan ayah makan. Tentu berbeda ya. Seperti itu. Ayah makan dengan ayah telah makan. Nah, itu mungkin untuk penjelasan kenapa telahnya itu masih kita pertahankan. Kayak gitu ya. Kita coba konteksnya. Budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat umum karena setelah melakukan selfie dan seterusnya. Kalau kita hilangkan tengahnya, budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat umum, gitu ya. Kita hilangkan tengahnya. Budaya ini telah terjadi di masyarakat umum. Nah, mungkin tadi ya, seperti telah juga ya, tengah juga seolah seperti tidak terlalu diperlukan gitu ya. Maknanya juga tidak terlalu berpengaruh, misalkan seperti itu. Tapi di sini masih ada pengaruh dalam hal makna. Kalau dihilangkan, maknanya akan berbeda. Budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat umum. Kalau kita hilangkan nih tengahnya, budaya ini telah terjadi di masyarakat umum. Anggaplah di antara gitu ya, di antara masyarakat umum. Kalau
tengahnya dihilangkan, kita anggap semakna dengan antara dalam konteks ini ya, di antara orang per orang dalam satu masyarakat misalkan gitu ya. Budaya ini telah terjadi di masyarakat umum dengan di tengah masyarakat umum itu eh, ada perbedaan walaupun terlihatnya kayak tidak ada terlalu berpengaruh ya. Tapi ini masih kita butuhkan. Nah, kita cek umum. Nah, kenapa kita jawab umum? Ya, jadi Ibu tandai dulu dengan warna yang berbeda untuk jawabannya nih. Seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan umum ini terlihat boros, ya terlihat boros. Budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Masyarakat di sini sudah menunjukkan, ya, kalau secara KBBI gitu ya, memang udah kebayang ya masyarakat itu istilah lain dari warga dan seterusnya. Di sini diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kayak gitu. Jadi umum di sini tanpa dimunculkan umum ya, dengan menggunakan umum dan tanpa umum itu lebih efektifnya tanpa umum di tengah masyarakat. Kalau ditambahkan umum jadi seolah boros gitu ya. Nah, di tengah-tengah masyarakat luas. Nah, anggap seperti itu. Umum di sini adalah luas ya, masyarakat banyak kayak gitu. Seperti itu. Jadi masyarakat itu sudah di sini penjelasannya sejumlah manusia. Berarti menunjukkan jamak ya, terlihat lebih dari satu individu kayak gitu. Seperti itu ya, kurang lebih. Kalau Ibu menangkapnya masyarakat umum di sini umumnya itu sudah terwakili dengan masyarakatnya. Budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat, gitu ya. Karena setelah melakukan selfie, si pengguna biasanya mendapatkan banyak respons ya. Nah, darinya jangan dihilangkan. Dari siapa banyak responsnya? Dari pengguna lainnya. Kayak gitu. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Menurut saya lebih ke yang opsi yang lain misalkan dengan alasan yang boleh kalian sampaikan. Nah, silakan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk yang PBM, KLM PBM ini, Ibu yang menyusun antara ada soal baru dan soal yang lama ya digabung ya. Nah, Ibu tadi mengecek dulu filenya apakah salah kunci atau seperti apa. Nah, memang seperti itu. Ibu pastikan lagi ke pembahasan. Memang seperti itu jawabannya umumnya yang dihilangkan. Gitu ya. Dengan penjelasan yang tadi, ada yang ingin menyampaikan argumentasi kalian silakan. Nah, ada yang bertanya kata terjadi itu lebih ke sesuatu yang sudah atau sedang terjadi. Oke, kita cek ya. Tadi kaitannya itu menggunakan telah atau tidak gitu ya. Nah, memang ya, memang kalau dilihat secara makna terjadi. Nah, ada yang sudah buka KBBI mungkin ya. Terjadi itu diartikan sudah dijadikan atau diadakan. Kayak gitu ya. Terus terjadi juga diartikan sudah berlaku tentang suatu peristiwa atau terdiri atas panitia terjadi dari, nah itu mungkin maksudnya terdiri dari gitu ya, terdiri atas dan seterusnya. Dalam konteks peristiwa gitu ya. Nah, di situ memang artinya sudah kayak gitu ya, budaya ini telah terjadi kayak gitu. Jadi seakan double ya, telah sudah dijadikan gitu ya, atau telah sudah berlaku kayak gitu. Nah, tapi di sini nah ini seingat Ibu lupa ingat ya. Memang ini kebetulan yang membuat Ibu untuk yang salah ini ya. Seperti itu. Nah, di dalam teks yang aslinya gitu ya, umumnya memang sengaja Ibu tambahkan kayak gitu. Antara memang Ibu tambahkan atau seperti apa, nah ini soalnya dari sekitar tahun lalu kurang lebih ya.
Ibu lupa lagi. Nah, kalaupun misalkan umumnya tidak ada, nah telahnya baru kita bisa anggap itu boros. Jadi dalam konteks, oke, kita munculkan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini budaya ini telah terjadi di tengah masyarakat karena gitu ya, setelah melakukan selfie dan seterusnya. Atau dalam konteks ini masyarakat umum di situ tidak sesuai dengan konteks. Ya udah konteksnya adalah di tengah masyarakat atau di tengah kebanyakan masyarakat kalau umum ya gitu ya. Jadi kan jadi boros. Kalaupun kita lihat lagi memang secara makna terjadi itu tapi ya walaupun secara KBBI arti terjadi itu adalah diartikan sudah ada kata sudahnya ya, sudah dijadikan, sudah berlaku. Kalau kita coba nih, misalkan ada sebuah peristiwa ya, ada diberitakan peristiwa itu telah terjadi kecelakaan. Nah, memang kalau secara makna ya kita bandingkan dengan terjadi kecelakaan. Memang seolah tidak ada perbedaan, tapi uh, sudahnya itu atau telahnya itu untuk lebih menekankan uh, memang baru saja gitu ya, baru saja terjadi, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ada lebih ditekankan dengan munculnya telah. Itu mungkin silakan. Ada yang disampaikan? Nah, silakan. Boleh disampaikan. Kalau belum sependapat boleh disampaikan. Nah, jadi memang secara makna ya, eh, secara makna sudah termasuk ya. Terus lagi sebentar ya. Jadi tadi ada yang bertanya apakah sesuatu yang sudah atau sedang Bu gitu ya. Jadi itu penjelasan dari Ibu. Kalau umumnya tidak ada, jadi konteks umum di sini kurang sesuai dengan kalimatnya, konteks kalimatnya kayak gitu ya. Terus telah di sini gitu ya, telah di sini berfungsi walaupun kalian melihatnya itu jadi boros ya, tapi lebih berfungsi untuk baru terjadi gitu ya. Telah terjadi kebakaran. Beda dengan terjadi kebakaran di misalkan. Terjadi kebakaran. Nah, kurang lebih gitu ya. Memang peristiwanya sama-sama terjadi, tapi jadi ada lebih menekankan sudahnya itu, gitu ya, lebih diperjelas. Terus contoh kata yang tidak efektif. Kalau semisal kita sandingkan dengan kata telah kayak gimana Bu? Nah ada pertanyaan lanjutan. Contoh kata yang tidak efektif kalau sebenarnya kita sandingkan dengan kata telah. Oke. Yang paling kentara itu adalah ada telah, ada sudah gitu ya. Karena itu semakna, nah itu juga kalian sudah tahu ya. Ada kemungkinan lain tidak? Kalau ada telah, nah pernah muncul di SNBT tahun-tahun ke belakang ya, ada seperti ini. Ibu coba ingat ya, Ibu coba ingat-ingat, sudah akan gitu ya, sudah akan uh, menjadi misalkan, sebentar. Ibu ingat-ingat lagi ya, konteksnya itu sungai gitu ya. Sungai dijadikan tempat pameran kurang lebih kayak gitu. Nah, sudahnya itu ya tidak diperlukan. Nah, Ibu coba ingat-ingat ya. Jadi ada ya penggunaan sudah yang penggunaan itu tidak efektif. Kayak gini, kurang lebih kayak gini ya, sudah sangat tercemar gitu ya. Kayaknya bukan itu ya. Pokoknya ada, nah nanti coba Ibu cari ya. Penggunaan sudahnya itu konteksnya pencemaran di sungai ya, nanti Ibu coba cari konteksnya. Tapi ada sudah yang memang kemunculan dalam sebuah kalimatnya itu tidak diperlukan. Nah itu dibandingkannya dengan
dibandingkannya dengan kita balikan posisinya. Ada sudah, ada belum gitu ya. Dia sudah makan, dia belum makan. Gitu. Kita coba ya. Dia atau peristiwa itu telah terjadi, peristiwa itu belum terjadi. Nah, berarti terjadi itu memungkinkan untuk kita sandingkan dengan belum kayak gitu ya. Belum terjadi, belum kejadian kalau bahasa percakapannya itu. Jadi kayak gitu ya. Nah, nanti Ibu cek lagi ya soal SNBT ya, memang sudah kata sudah itu memang kalau kita balikan posisinya di belum apa gitu ya, belum dan seterusnya. Nah, nanti Ibu cek konteksnya ya. Ada pernah muncul di SNBT tahun-tahun ke belakang. Gitu ya, sementara seperti itu. Ada lagi? Jadi untuk lebih seperti itu ya. Jadi ada uh, belum terjadi, sudah terjadi, namun mungkin kan terjadi itu disandingkan dengan telah memungkinkan walaupun secara KBBI seperti itu ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Nomor 10 berarti ya. Tadi ada yang bertanya nomor 10. Yes. Nah, kalimat pasif yang tepat. Kalian menjawabnya apa? Nah, jadi kan jawabannya itu yang B ya. Kita akan analisis kenapa yang B. Kita lihat di situ ada kata kerja pasif dilakukan ya. Kata kerja pasifnya itu dilakukan. Yang memiliki fungsi predikat di kalimat tersebut. Nah, kalian lebih menjawab yang mana? Sambil menunggu jawaban kalian, Ibu akan analisis, kita akan analisis bersama-sama ya. Untuk opsi yang A, kita cek program revitalisasi kita, nah karena pada 2023 ini sama ya semuanya, ini menduduki fungsi keterangan daya yang atau yang bagian pada dan seterusnya pada 2023-nya sudah kita sepakati, sudah sepakat ini sebagai keterangan. Kita lanjutkan ya. Opsi A kita cek. Opsi A, program revitalisasi yang dilakukan terhadap 59 bahasa daerah. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Nah, sampai sini ya. Ada di 22 provinsi. Nah, program sampai daerah sebagai apa? Yang di sini kan perluasan ya, menunjukkan perluasan. Berarti subjek. Kalau dari sini ya, ini program sampai daerah ini satu kesatuan yang memiliki fungsi subjek. Sebuah frasa, sepanjang ini jadi sebuah frasa. Kan frasa itu dibentuk bisa dua kata atau lebih. Nah, sepanjang ini frasa. Ya, yang sebuah frasa itu menduduki sebuah fungsi. Nah, ini menduduki fungsi apa? Frasa ini subjek ya. Nah, di sini ada kata ada. Menduduki fungsi apa? Predikat ya. Di 22 provinsi sebagai apa? Keterangan. SPK ya. Nah, kayak gitu. SPK kalau kita tambahkan keterangannya di depan juga ya. Nah, nanti patokannya kita tentukan apa yang menjadikan sebuah kalimat disebut kalimat atau termasuk kalimat pasif ya. Kita tentukan dulu pola kalimat. Nah, masih ingat ya ini SPK, yang B itu apa? SPK juga. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah predikatnya. Nah, nanti kita cek ya. Yang C dulu. 59 bahasa daerah di 22 provinsi. Ini bisa satu kesatuan. Oh, nah ada yang masih nyambung ya sebagai subjek. Nah, kalimatnya tidak efektif yang C ya. 59 bahasa daerah di 22 provinsi yang direvitalisasi. Terus kenapa? Predikatnya nggak ada ya. Jadi tidak efektif. Kayak gitu. Ibu akan tandai dulu. Nah, kayak gitu. Sementara Ibu tandai seperti itu dulu ya. Atau, oke. Ibu tandai seperti ini maksudnya adalah tidak efektif ya.
Kalau yang A efektif tapi namanya bukan kalimat pasif. Oke, kita cek yang delta. Program revitalisasi sebagai apa? Subjek. Sebentar ya. Program revitalisasi sebagai subjek mencakup sebagai apa? Predikat 59 bahasa daerah. Nah, ini bisa satu kesatuan sebagai objek, bisa kita pisah ini sebagai objek ya. Di 22 provinsinya sebagai keterangan. Oke, bisa ya kita tadi Ibu coba simpan di depan misalkan ya, di 22 provinsi program revitalisasi mencakup 59 bahasa daerah. Berarti bisa kita pisah sebagai sendirian sebagai keterangan ya. SPOK gitu ya. Kita cek yang E. Cakupan program sebagai subjek. Nah, bertambah sebagai predikat. Kalau dilihat ini bisa nih satu kesatuan sebagai predikat ya. Tapi bisa juga ini sebagai predikat saja. Maksudnya lah bertambahnya atau predikatnya hanya bertambah saja. Nah, menjadi sekian dapat kita sebut apa? Masih ingat? Kalau Ibu ya, pendapat Ibu ini menduduki fungsi pelengkap. Di depannya ada apa? Di predikatnya diisi oleh imbuhan ber. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan bahas perbedaan kalimat aktif dan pasif. Ya. Kalimat aktif. Oke. Kalimat aktif cirinya gitu ya. Predikatnya diisi oleh imbuhan apa? Imbuhan me ya. Menasal atau me gitu ya, imbuhan me. Bisa juga dengan imbuhan ber. Menggunakan imbuhan me atau ber. Kayak gitu. Ibu akan coba. Apakah bisa? Kita geser. Nah, atau gitu aja ya. Mudah-mudahan terlihat kalau kalimat pasif di predikatnya diisi oleh imbuhan apa? Si kata kerjanya itu diisi, menggunakan imbuhan apa? Kalau pasif, nah bisa si predikatnya ya, patokannya predikat untuk mengetahui aktif dan pasifnya. Nah, si predikatnya itu diisi dengan kata kerja yang berimbuhan apa? Kalau pasif bisa di ya, bisa juga ter gitu. Patokannya predikat. Apa sih penjelasan kalimat aktif itu? Penjelasannya adalah subjeknya melakukan pekerjaan. Ayah makan nasi. Subjeknya siapa? Ayah. Ayah itu uh, makan. Makan itu adalah kata kerja aktif. Ya, makan atau memakan itu kan menggunakan imbuhan me ya. Ada juga yang me-nya tidak dimunculkan. Terus kalau kalimat pasif, nah penjelasannya apa? Subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh nasi dimakan oleh ayah. Nah, subjeknya apa? Dikenai pekerjaan. Siapa subjek dalam kalimat yang tadi Ibu sebutkan? Bukan siapa ya, apa subjek yang Ibu sebutkan tadi, yaitu nasi. Subjeknya tadi apa kalau di kalimat pasif? Subjeknya dikenai pekerjaan. Nasi dimakan oleh ayah. Kayak gitu ya. Dan ciri khasnya itu imbuhan yang digunakan di predikatnya. Aktif itu bisa menggunakan imbuhan mu atau ber, kalau pasif menggunakan imbuhan di atau ter. Nah, kita cek opsi yang A ya. Kita langsung eliminasi yang C karena itu tidak efektif ya. Walaupun kita temukan di situ menggunakan di.
direvitalisasi ya. Tapi di situ di belakang yang atau setelah yang. Berarti kan perluasannya predikatnya tidak kita temukan ya di situ. Jadi tidak selalu imbuhan di itu kalau ada imbuhan di pasti pasif, tidak selalu ya. Kita cek yang A. Predikatnya apa? Jadi patokannya predikat ya. Predikatnya apa di sini? Predikatnya ada. Sebentar. Predikatnya. Nah, predikatnya ada. Nah, ini tidak. Sebentar, Ibu tandai dengan warna yang berbeda. Nah, ini predikatnya tidak menunjukkan, tidak terlihat aktif atau pasif. Kayak gitu ya. Seperti itu. Terus, kalau yang delta dulu ya, C kan sudah kita eliminasi. Yang delta, predikatnya apa? Mencakup. Nah, sudah pasti ini apa? Kalimat aktif ya. Jadi kenapa tidak kita pilih yang delta? Terus yang E kenapa? Nah, sudah kalian lihat tadi ya. Imbuhan ber yang digunakan di predikatnya. Ber itu ciri dari kalimat aktif kalau predikatnya diisi oleh ber. Kayak gitu. Nah, jadi yang B ini adalah kalimat pasif yang cirinya di predikatnya menggunakan imbuhan di, gitu ya. Kayak gitu. Nah, dan tentu sesuai dengan konteks ya. Pada 2023 program revitalisasi dilakukan terhadap dan seterusnya. Nanti boleh cek memang itu sesuai dengan konteks. Nah, ada yang bertanya nih, Ibu akan cek kolom chatnya. Bu, kalau ada soal kalimat pasif apa saja katanya nih, apa saja kunci jawaban untuk mencari jawabannya atau caranya ya. Nah, tadi kurang lebih ya, kurang lebih untuk menentukan kalimat itu pasif atau bukannya, patokannya apa? Predikatnya. Predikatnya menggunakan imbuhan di atau ter atau tidak gitu ya. Sebenarnya ada bentuk pasif yang lain, misalkan Ibu berikan contoh seperti ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Sering ya kalian dengar lagu itu ya? Itu kalimat pasif. Tapi tidak kita temukan di ya. Tidak ada imbuhan di. Jadi ada yang polanya itu di-nya hilang karena menggunakan si objek pelakunya itu disimpan sebelum kata kerjanya. Selamat ulang tahun. Nah, kaminya kita simpan sebelum kata kerjanya. Harusnya gimana? Selamat ulang tahun diucapkan oleh kami. Kan itu kalimat aktifnya apa? Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Kita pasifkan secara umum seperti apa? Selamat ulang tahun diucapkan oleh kami. Tapi kita pasifkannya itu ada pola yang seperti ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, itu pasif juga. Itu berlaku untuk yang si objek pelakunya itu berupa pronoun alias kata ganti. Tadi apa yang kita temukan kami ya? Ada pronoun kata ganti kami. Gitu. Misalkan buku dibaca oleh saya. Bisa kita pasifkan menjadi apa? Buku tadi pasif juga ya. Buku dibaca oleh saya. Ada pola yang lainnya. Buku saya baca. Surat Anda sudah saya terima. Nah, itu pasif. Kan kalau pasif secara umum gimana? Surat Anda sudah diterima oleh saya. Tapi bisa juga bentuknya surat Anda sudah saya terima. Kayak gitu ya. Proposal Anda akan saya pertimbangkan. Kalau pola pasif secara umum gimana? Proposal Anda akan dipertimbangkan oleh saya. Gitu ya. Jadi ada bentuk pasif yang lain. Tidak selalu menggunakan di juga ya. Tidak selalu menggunakan ter juga. Gitu. Nah, ada pertanyaan lanjutannya. Tadi patokannya adalah predikat ya. Predikatnya itu
kalian pastikan cirinya, salah satu cirinya dari imbuhan yang digunakannya. Di atau kalau pasif ya. Kita cek, di sini ada kelanjutan pertanyaannya nih. Bu, alasan mengapa kata yang salah kalau di setiap sebelum predikatnya. Nah, jadi yang di sini sebenarnya sebelum, kan rata-rata yang itu kita hilangkan untuk memunculkan predikat gitu ya. Tapi apakah setiap yang itu kita hilangkan? Tidak. Jadi kita hilangkan yang ini kalau predikat di kalimat yang kita temukan tidak ada. Misalkan dia yang bertopi merah itu sedang makan. Nah, predikatnya ada sedang makan. Jadi yang di situ adalah perluasan dari subjeknya, nggak masalah ya ada yang di situ. Karena predikatnya ada. Tapi kalau misalkan dia yang bertopi merah itu, nah itu predikatnya belum ada. Bisa kita tambahkan predikat yang baru atau kita hilangkan yangnya. Dia bertopi merah. Itunya kan itu mah tergantung ya konteksnya mau seperti apa. Jadi dia bertopi merah kayak gitu. Seperti itu. Nah, apakah terjawab untuk yang tadi ya, yang kenapa salah di setiap sebelum predikat. Jadi minimal syarat sebuah paragraf itu SP-nya jelas. Dan kebanyakan yang itu muncul bukan pada tempatnya. Kan yang itu konjungsi yang menunjukkan hubungan perluasan ya. Nempel kalau gitu perluasan dengan fungsi kalimat yang sebelumnya. Kayak gitu. Bedanya dengan konteks yang empatik tadi ya. Ada partikel lah dengan yang bisa kita pisah. Kalau ini tidak ada partikel lah, gitu ya. Jadi yang di sini harusnya sebagai perluasan. Nempel. Nah, ada yang kalau karena predikatnya tidak muncul gitu ya. Nah, kita hilangkan yang. Tapi kalau predikatnya sudah ada ya sudah yang itu sebagai perluasan dari fungsi kalimat yang sebelumnya. Terus ada, nah silakan, ada yang ingin tanyakan lagi? Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, ada yang ingin membahas nomor 7 dan 12. Berarti apakah ini versi PBM 7 dan 12? 7 dan 12 ya. Yang bertanya soal nomor 7 dan 12. 7 dulu ya. Nah, PBM. Oke, ada yang bertanya soal PBM nomor 7. Kalimat 5 dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Opsinya yang akan ya. Aku tandai dulu opsinya itu yang A. Kenapa yang A? Sebentar. Untuk pertanyaan dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Nah, kalimat 5-nya Ibu lisankan ya. Kalimat 5. Setelah dilakukan forensik untuk melihat dampak dari regulasi ini, ditemukan terlalu banyak adanya friksi. Kalau dilihat hanya bergeser keterangannya ya. Jadi keterangan kita geser ke yang asalnya di depan, menjadi di belakang. Yang mana? Yang ini ya. Yang diawali dengan setelah. Setelah ini kan konjungsi subordinatif ya, menandai anak kalimat pengganti keterangan. Nah, kita cek polanya. Ditemukan, ya bisa kita sebut ini predikat nih, ditemukan terlalu banyak adanya friksi, bisa kita satukan nih sebagai subjek. Jadi terlalu banyak adanya friksi ditemukan. Jadi ini pola kalimatnya apa? P, S, dan K ya. Seperti itu. Jangan lupa ada dannya ya. Nanti maknanya jadi berbeda. P, S, dan K gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat yang A di situ, kenapa bisa kita jadikan jawaban untuk pertanyaan dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Untuk pertanyaan ini biasanya arahnya adalah SP-nya, subjek predikatnya harus jelas. Subjek predikatnya harus jelas. Di sini, bukan. Kalau bentar ya, Ibu lagi ini. Subjek predikatnya harus jelas itu dalam konteks apa? Kalimat efektif. Ibu ulangi ya. Untuk pertanyaan ini, Ibu ulangi.
dapat diungkapkan oleh kalimat yang mana? Ibu ulangi. Arahnya kemana? Yaitu cari yang SP-nya sama. Minimal ya. Minimal pastikan subjeknya sama, predikatnya sama. Minimal predikatnya sama, dan S-nya juga sama, si subjeknya juga sama. Kayak gitu ya, itu maksud Ibu. Bagaimana kalau tidak menemukan yang sama? Nah, cari yang semakna. Kayak gitu. Kurang lebih, tapi langkah pertama cari yang SP-nya sama. Subjek predikatnya sama. Itu kenapa alasannya jawabannya yang A. Kalian lebih setuju yang mana? Sebelum selain yang A. Silakan. Kalau kita cek nih, yang B itu setelah melakukan forensik untuk melihat. Nah, kita bisa lihat yang A ya. Hanya digeser keterangannya ya kan ya. Setelah melakukan forensik untuk melihat dampak dari regulasi ini, nah itu keterangannya menemukan terlalu banyak adanya friksi. Nah, dari predikat yang kita temukan, tandanya kita tandai dengan warna yang berbeda. Nah, menemukan di sini sudah berbeda predikatnya. Sudah jadi kata kerja aktif. Nah, masalahnya adalah kalau menemukan terus di depannya ada di depannya ini, kalau kan menemukan itu kata kerja aktif, berarti depannya. Nah, kemungkinan kalau menemukan itu bisa menduduki fungsi predikat ya, memungkinkan. Karena kita di sini melihatnya di sini kemungkinannya bisa jadi predikat. Terlalu banyak adanya friksi karena letaknya setelah menemukan sebagai apa? Objek. Nah, apa yang kurang tepat di B ini? Subjeknya tidak ada. Siapa yang menemukan? Butuh subjek. Tapi yang A di sini tanpa munculkan ditemukan oleh siapa ya? Kayak gitu. Tidak terlalu bermasalah. Kayak gitu ya. Dan secara makna ini intinya yang A itu semakna dengan kalimat 5. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang ditemukan itu adalah terlalu banyak adanya friksi, alias ada nih, misalkan penelitian menemukan terlalu banyak adanya friksi. Sebenarnya yang ditemukan adalah memang ini. Ini bisa karena ada nih seseorang atau si subjek lah ya, atau penelitian misalkan, menemukan terlalu banyak adanya friksi. Sebenarnya yang memang yang ditemukan itu terlalu banyak adanya friksi. Nah, ini sesuai. Hanya subjeknya tidak muncul siapa yang menemukan gitu ya. Seperti itu. Terus pernah juga kalian temukan ya, untuk pertanyaan sejenis atau yang setipe dengan ini, menanyakan dapat diungkapkan oleh kalimat yang mana, itu sama atau pernah kalian temukan opsinya itu, misalkan kalimat di soalnya itu adalah kalimat aktif, jawabannya kalimat pasif atau sebaliknya gitu ya. Bisa kita jadikan jawabannya. Jadi intinya adalah SP-nya sama, tapi kalau memang tidak memungkinkan ada yang sama persis gitu ya. Tapi secara makna akhirnya sama, secara gagasan misalkan gini, ayah makan nasi. Nah, mana atau dapat diungkapkan oleh kalimat yang mana yang sama? Kalau memang tidak ada yang sama persis gitu ya. Nasi dimakan oleh ayah juga semakna gitu ya. Seperti itu. Silakan ada yang ingin disampaikan. Gitu. Kita cek yang jadi B ini tidak efektif akhirnya ya. Tidak efektif karena akhirnya membutuhkan subjek. Tuh, nah kita tanda itu. Oke, ada yang bertanya nomor 8 ya. Oke, sebelum ke nomor 8, yang C, forensik dilakukan untuk melihat dampak dari regulasi ini. Walaupun ada kata kunci forensik ya dalam kalimatnya. Dilakukan, nah dilakukan ada juga. Untuk melihat dampak ada. Tapi kalau kita lihat, sebentar. Kalian juga pasti sudah tahu ya alasan kenapa tidak kita pilih yang C. Ini kita temukan di mana? Di klausa yang menjadi anak. Yang ini nih. Ya. Nah, ini
munculnya di anak kalimat, bukan inti dari kalimatnya. Jadi gagasan yang disampaikannya itu bukan itu sebenarnya ya. Seperti itu. Delta itu gimana setelah melihat dampak dari regulasi ini ditemukan adanya friksi. Nah, kalau ini secara makna jadi berbeda karena terlalu banyaknya jadi hilang. Karena yang ditanyakan apa? Dapat diungkapkan oleh kalimat mana? Jadi diusahakan secara gagasan sama. Ya, di sini terlalu banyak, terus hilang nih terlalu banyaknya, jadi maknanya jadi berbeda. Yang bagaimana forensik dilakukan untuk melihat dampak dan seterusnya ya. Dan ditemukan, nah di sini ada gabungan, si klausanya itu jadi setara. Kayak gitu ya. Nah, tapi secara gagasan, yang forensik dilakukannya itu hanya sebagai keterangan aja dalam teksnya itu ya. Dalam kalimat 5 itu. Jadi tidak ditampilkan sejajar. Ya, jadi 7 yang A itu alasannya. Sebelum ke nomor 12 ya, tadi ada yang bertanya nomor 12 juga. Kita cek nomor 8. Tadi ada yang bertanya nomor 8. Ibu hapus dulu. Nah, ada yang bertanya cara mencari gabungan kata berpola sama seperti nomor 8. Nomor 8, gabungan kata yang berpola sama. Nah, yang ditanyakan berpola sama, kemungkinannya kan pola bentuk atau pola makna. Nah, di sini tidak spesifik menanyakan bentuk atau makna ya. Apakah pola bentuk atau pola makna? Nah, kalau gitu kita awali ya. Atau kita coba menyamakan bentuknya. Regulasi baru di situ sama polanya itu dengan permen baru ya. Di situ bisa kita pilih yang ini. Kenapa? Kita akan bahas regulasi baru. Regulasi itu adalah kata benda ya. Baru itu kata sifat. Nah, Ibu tandai merah ini sebagai kata benda. Baru itu kata sifat. Baru itu kata sifat. Nah, jadi ini polanya sama kenapa? Sama antara regulasi baru dengan permen baru, yaitu sama-sama KBKS. KB-nya itu kata bendanya alias nominal alias noun alias kata benda tadi ya adalah regulasi dan permen ya dalam konteks yang delta. Baru itu sebagai kata sifatnya, adjektifnya kayak gitu. Kebetulan katanya sama ya. Nah, ada juga misalkan untuk mengecoh itu katanya sama, tapi ternyata jenis kata untuk unsur yang kata yang lainnya itu beda kelas katanya. Nah, ini kebetulan sama. Oke, kita cek untuk gudang penyimpanan ya. Gudang penyimpanan ini kalau dilihat ini KBKB. Gudang itu kata benda, sepakat nggak? Penyimpanan itu kata benda. Umumnya imbuhan pean ya, penasalan pean umumnya membentuk kata benda. Kayak gitu ya. Jadi kan kata benda ada yang berwujud, ada yang abstrak. Contoh kata benda yang abstrak apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan itu abstrak. Apakah bentuknya kotak, bulat, atau seperti apa? Tidak ada wujudnya ya, tidak berwujud abstrak gitu ya. Beda dengan meja, misalkan kan kita bisa membayangkan wujud meja itu seperti apa. Jadi ada yang berwujud, ada yang abstrak. Jadi A itu kenapa tidak kita jadikan jawabannya? Karena polanya berbeda, itu KBKB ya. Berbeda dengan regulasi baru. Kita cek yang B. Sejak November, sejak di sini termasuk konjungsi. Sejak di sini konjungsi. November ini kata benda. Nah, dipastikan lagi ya November. Ya, kata benda ya. Diartikan bulan ke-11 tarikh Masehi dalam kurung 30 hari. Tuh. Jadi diisi oleh di sini bisa kita sebut partikel ya. Sejak itu kan penghubung kata hubung konjungsi yang menunjukkan waktu.
Seperti itu. Jadi partikel itu bisa preposisi, bisa konjungsi. Nah, kalau kalian cek di KBBI, arti sejak itu kata penghubung untuk menandai mulai dari atau dari itu ya sejak itu. Nah, artinya kan salah satu artinya adalah dari sejak itu. Jadi kalau konteksnya atau ada kalimat seperti ini, dia uh, melamun sejak dari tadi. Nah, itu boros. Karena apa? Di KBBI juga bisa kalian lihat salah satu arti sejak itu adalah dari. Jadi dia melamun sejak dari tadi, kita perbaiki menjadi dia melamun sejak tadi atau dia melamun dari tadi ya. Karena semua itu. Jadi sejak itu adalah partikel, dalam hal ini partikelnya itulah konjungsi ya. Nah, November itu kata benar. Sedang mengkaji. Sedang itu, Ibu bahas dulu mengkaji atau mengaji yang bakunya. Nah, dua-duanya ada, mengaji ada, mengkaji ada. Kan kalian sudah tahu kata SP ya, imbuhan me dengan pe, menasal atau penasal, bertemu dengan kata dasar berulang K, T, S, atau P, pasti lu mengupas. Yang tepat kan mengupas, bukan mengkupas, tapi mengupas, menambah, eh, menyapu, memotong. Nah, itu lebih kita pilih dibandingkan mengkupas, mentambah, apalagi tadi mensapu, mempotong. Nah, tidak tepat ya. Diulangi ya. Yang tepat apa? Mengupas, menambah, menyapu, memotong. Lalu ya KTS atau P-nya. Oke, seperti itu. Terus, jadi mengkaji, dudanya ada mengaji, dengan mengkaji dudanya ada. Yang satu berkaitan dengan membaca kitab suci untuk mengaji ya. Yang luluh mengkaji itu di luar kitab suci. Jadi ada dua, ada yang luluh, ada yang tidak untuk mengkaji. Untuk yang kata dasarnya kaji bertemu dengan imbuhan. Jadi sedang dengan mengkaji sudah kebayang ya. Sedang itu adalah apa itu? Adverb ya, alias kata keterangan. Mengkaji itu kata kerja. Bongkar muat di situ, Ibu pastikan lagi ya. Bongkar muat itu jenis katanya untuk bongkar itu verb alias kata kerja. Muat itu menurut kalian apa? Verb juga, kata kerja duduknya. Membongkar dan memuat kayak gitu ya. Jadi kata kerja duduknya. Nah, tadi ada pertanyaan lanjutan. Ibu hapus dulu yang ini ya. Berkaitan dengan soal ini. Kalau soal gabungan kata yang harus diingat apa aja? Yang berpola sama ya, yang dalam konteks menanyakan gabungan kata yang berpola sama. Langkah awalnya, kalau berpola sama atau berpola bentuk sama gitu ya, cari jenis kata yang sama. Minimal samakan jenis katanya, kelas katanya. Misalkan KBKB, KBKS kayak gitu ya. Samakan dengan soalnya, pola yang dimunculkan apa. Kayak gitu, jenis kata yang kita samakan. Kayak gitu. Terus, kalau pola makna, bisa langsung kaitkan gitu ya. Misalkan tadi, rumah jompo dengan sarang burung. Rumah dengan sarang itu sama-sama tempat. Tempat untuk siapa? Nah, kayak gitu ya. Rumah jompo itu dikaitkan rumah untuk yang jompo alias tua renta. Terus sarang burung tempat untuk burung gitu ya, apakah untuk bertelur dan seterusnya. Nah, misalkan makhluk darat dengan ikan laut. Nah, itu sepola dalam hal makna itu makhluk di darat, ikan makhluk yang hidup di darat, ikan yang hidup di laut gitu ya. Kalau itu tanpa melihat jenis kata nggak masalah kalau pola makna ya. Tapi untuk memastikan lagi boleh. Yang pertanyaan pola makna kita pastikan lagi. Jenis katanya juga boleh. Kurang lebih itu dari Ibu untuk cara mencari pola yang sama. Kan kalau misalkan
antara regulasi baru dengan D, A dengan D ya. Nah, tambah lagi ya, sebelum ada pertanyaan yang lain nih. Regulasi baru polanya DM ya. DM itu D-nya itu intinya regulasi, M itu sebagai penjelasnya ya, yang menerangkan itu penjelasnya atau atributnya baru ya. Nah, A dengan D itu DM. Gudang apa? Gudang penyimpanan. Regulasi apa? Regulasi yang baru. Permen apa? Permen yang baru. Kalau sejak November dengan sedang mengkaji, itu apa? Polanya MD. Kebayang ya, intinya apa? Tapi sebenarnya sejak November ini sebenarnya ada yang menyampaikan kalau diawali oleh konjungsi ya atau preposisi itu tidak berinti sebenarnya. Oke. Tapi ini MD ya. Kita lihatnya. Sedang mengkaji, intinya mengkaji. Sudah mengkaji, belum mengkaji, akan mengkaji, intinya mengkaji. Bongkar muat apa? Dede ya. Kenapa Dede? Membongkar dan memuat. Kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan tambahan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bisa pastikan juga polanya DM, MD, atau DD juga. Nah, kita lihat ada pertanyaan sebelum ke soal nomor selanjutnya ya. Itu paling ya untuk pertanyaan apa yang aja yang harus diingat untuk gabungan kata. Pastikan jenis katanya untuk pola bentuk ya. Kalau pola makna bisa kait hubungannya seperti apa. Ada pertanyaan Ibu, kalau sudah Ibu ulangi, kalau sedang mengkaji tadi polanya apa? Pola. Sebentar nih, boleh ditambah boleh kalian, bukan kalian ya. Nah, yang bertanya mengkaji polanya apa? Ibu jadi kebayangnya kalimat ya, pola kalimat. Nah, apa nih arahnya Ibu biar uh, bisa menangkap pertanyaannya nih. Mengkaji tadi polanya apa? Atau maksudnya mungkin mengkaji dengan mengaji ya. Ini dalam konteks pembentukan kata berimbuhan. Imbuhan me ditambah kaji menjadi mengkaji. Tapi bisa juga imbuhan me ditambahkan kaji menjadi mengaji. Dua-duanya ada ya, untuk khusus untuk kata tersebut ada dua. Nah, kalau jawabannya bukan arahnya ke situ, atau pertanyaannya bukan arah ke situ, boleh disampaikan lagi ya. Terus, nah ada yang bertanya LBI nomor 3. Nah, sebelum ke LBI ya, Ibu akan bahas nomor 12 PBM ya. Nah, PBM kita akan bahas nomor 12, LBI nomor 3. Nah, nomor 12 itu jawabannya adalah pegiat ya. Oke. Kata yang paling tepat menggantikan kata pelaku dalam kalimat 2. Konteksnya kalimat 2 kita lihat kenapa kita ubah menjadi pegiat. Pilihannya apa? Pembimbing, pengajar, pengguna, aktivis, ya, dan pegiat. Dalam konteks kalimat 2 kita lihat revitalisasi menyasar generasi muda, khususnya siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta melibatkan pihak sekolah, pelaku bahasa daerah. Nah, di sini kita lihat ada kata pelaku ya. Pelaku bahasa daerah, melibatkan pihak sekolah, pelaku bahasa daerah, dan pemerintah daerah. Yang lebih tepatnya itu apa? Nah, kita akan geser dulu ke opsi yang tadi. Kalian lebih memilih yang mana? Selain pegiat, silakan. Jadi melibatkan apa tadi, pihak sekolah ya, titik-titik bahasa daerah. Nah, kita isi dengan apa? Kita ganti dengan apa? Pegiat bahasa daerah ya, dan Pemda nih, pemerintah daerah. Nah, diartikan apa pegiat itu? Nah, diartikan orang yang giat melakukan ya, dalam kurung bekerja, bertindak, dan sebagainya. Pegiat juga diartikan aktivis. Di KBBI, selain artinya adalah orang yang giat melakukan dalam
hal ini bekerja, bertindak, dan sebagainya. Istilah lain pegiat adalah aktivis. Tapi kenapa tidak kita pilih aktivis gitu ya? Aktivis bisa saja kita gunakan dalam konteks yang lain gitu ya. Di sini konteksnya adalah pegiat bahasa daerah. Aktivis bahasa daerah, nah itu mungkin, bukan mungkin ya, maksudnya kurang sesuai dengan konteksnya. Aktivis ini bisa disimpan dalam konteks yang lainnya, kayak gitu ya. Kenapa bukan pembimbing, kenapa bukan pengajar, kenapa bukan pengguna gitu ya. Dalam konteks yang ini, lebih sesuainya adalah pegiat-pegiat bahasa daerah, kayak gitu. Yang aktif, yang giat melakukan konteksnya ini bekerja, bertindak dalam hal kaitannya dengan bahasa daerah, ya. Itu untuk soal nomor 12. Jadi pegiat dengan aktivis sama maknanya. Nah, tapi untuk konteks tersebut kita pilih pegiat ya. Nah, ada yang bertanya nomor, sebentar ya, LBI ya. Ada lagi PBM. Untuk PBM apakah ada yang ingin tanya lagi? Nah, nomor 3 ya PBM kita cek. Nah, ini lumayan soalnya fisika ya. Fisika apa nih? Nah, ini antara soal asli atau analogi dari soal asli ya. Nah, Ibu, kemungkinannya ini soal asli ya. Oke, kita coba cek. Kalau ini tentu bukan bukan buatan Ibu ya, buatan orang lain. Oke, untuk soal nomor 3. Pernyataan yang benar tentang kurva pada bacaan tersebut. Nah, ada yang sempat bertanya ke guru fisika? Nah, ada tidak yang konsul ke guru fisika? Nah, Ibu dari sudut pandang awam nih berdasarkan teks ya. Oh, ini membaca kurva ya. Apa jawaban untuk soal nomor 3 LBI ya? Jawabannya kan yang C ya. Kalau dilihat antara A, B, dan C, kita coba bedakan ya. Kenapa lebih memilih yang C berdasarkan kurva. Nah, kalau dilihat yang berbeda apa? Kalau C untuk rentang regangan, nah, R1, 2, R0, gitu, R1, R2, R3, R4. Nah, antara A sampai E berbeda ya. Kalau A itu fokusnya rentang regangannya itu 0 sampai R1. Kalau B itu rentang regangannya R1 sampai R2 gitu ya. Terus yang C itu intinya terlihat ya berbeda ya. Rentangnya R2 sampai R3. D itu rentang regangannya itu R3 sampai R4, R2 sampai R4 untuk yang E. Nah, kelanjutannya apa? Kelanjutannya hampir mirip, kita cek. Tarikan ya, sebanding regangan dan ketika tarikan dihilangkan. Sama ya, dihilangkan logam kembali. Nah, Ibu pastikan kata-kata kelanjutannya sama. Ke panjang semula. Nah, berarti dengan kata lain, di rentang regangan dari berapa sampai berapa yang tarikannya itu ketika dihilangkan gitu ya. Salah satunya ketika dihilangkan, ya Ibu ulangi ya. Jadi rentangnya tersebut sebanding regangan gitu ya. Dan ketika tarikannya dihilangkan, kembali ke panjang semula. Di rentang berapa gitu ya. Dengan kata lain menanyakan itu. Nah, kita lihat karena ini soalnya fisika banget ya. Jadi kita berdasarkan kurva yang ada, kita coba bahas. Kenapa yang C? C itu apa? Rentangnya R2 sampai R3 ya.
Ada yang mau menjelaskan? Boleh. Nah, kalau dilihat, kita lihat di sini kan ada 0, titik originnya ya, titik asalnya 0,0. Di sini ada R1, R2, R3, R4. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat ya, apakah ada kaitan nih tanda panahnya ya? Kemungkinan bisa ya. Kemungkinan bisa dari tanda panahnya yang kalau dilihat di sini tanda panahnya itu mengarah untuk yang R2 ya. Dari R3 ke R2 itu tanda panahnya ke bawah kayak gitu ya. Tapi untuk yang R3 ke R4 itu gimana bahasanya ya? Istilahnya itu eh, ke kanan dan ke kiri kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk yang 0 ke R2 juga kurang lebih seperti itu. R1 ke R2 juga seperti itu. Nah, kita coba kenapa R2 dan R3 ini ketika dilepaskan ya. Ketika dilepaskan itu apa bahasanya istilahnya atau kata-katanya gimana? Ketika tarikan dihilangkan, logam kembali ke panjang semula. Kayak gitu ya. Kalau dilihat dari panahnya ya, kalau Ibu melihatnya itu berbeda bukan ya, berbeda panahnya ya. Panahnya itu mengarah ke R2 kayak gitu. Kembali ke posisi semula. Apakah seperti itu? Dari eh, kacamata awam Ibu ya, seperti itu. Kalau dibandingkan yang lainnya itu bagaimana yang mengistilahkan itu? Yang terlihat panahnya kalau Ibu lihat seperti itu. Nah, nanti yang ingin memastikan lagi ke guru konsul ke guru fisika sangat boleh nih. Nah, kalau secara kurva membaca kurva ya, bisa dilihat perbedaannya di situ. Silakan. Kalian lebih melihatnya seperti apa? Silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk soal tersebut? Nah, silakan. Ada yang mau menanggapi? Nah, kalau gitu silakan. Masih ada waktu ingin membahas nomor berapa? Nomor yang menurut kalian uh, sulit. Silakan. Nah, sambil menunggu nomor berapa lagi ya? Kita akan bahas yang belum sempat terbahas karena kemungkinannya kalian pasti bisa ya mengerjakannya ya. Bukan kemungkinannya ya, karena kalian sudah tidak lagi ditanyakan ya oleh kalian. Jadi mudah nih untuk kalian. Nah, kalau sekilas Ibu lihat nih ya, kita lihat nih simpulan ya. Nomor 11 kita lihat kenapa simpulannya itu. Nah, berarti ini membahas yang mana? PBM ya. Nah, nomor 11 Ibu yakin kalian sudah tahu alasan kenapa jawabannya adalah yang C nih. Kita temukan kata kuncinya dari ide pokok setiap paragrafnya ya. Nah, di sini program revitalisasi ya 59 bahasa daerah yang menyasar Ibu tanda dulu. Yang ini ya.
yang menyasar generasi muda akan dilakukan pada 2023 ya. Nah, itu kita temukan di paragraf pertama ya. Untuk apa? Melanjutkan program yang diinisiasi pada 2021. Kita temukan di pokok paragraf 2 juga, yaitu program revitalisasi tersebut diinisiasi pada 2021 ya, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan apa tadi? Nah, dan program ini katanya dinilai penting untuk menjaga vitalitas bahasa daerah. Nah, ini ya, kita temukan di paragraf ke-3 kata kunci tersebut. Nah, untuk paragraf ke-4-nya kenapa tidak dimunculkan ya? Ini sudah terwakili sebenarnya ya, simpulan secara keseluruhannya. Kayak gitu. Nah, jadi ini anggap sebagai penjelasan selanjutnya mengenai bahasa revitalisasi ya, untuk paragraf keempatnya. Nah, itu alasan kenapa nomor 11 yang C. Kita lanjutkan, tadi 12 sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nomor berapa lagi? Kita geser nih sambil bergeser dulu ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 13, udah ya nomor 10. Oh, di kalimat 10, itu ya maksudnya di soal nomor 13. Kalimat 10, kita pilih yang ya. Hasilnya, semua bahasa daerah yang dikaji mengalami kemunduran. Nah, kenapa kita pilih yang? Kenapa bukan yang lain? Ya, yakin. Jadi yang Ibu bahas berarti yang sudah kalian pahami ya, karena sisa dari soal yang belum kita bahas. Ibu mengisi waktu menjelaskan yang memang terhitung mudah ya untuk kalian, karena sisa waktunya masih ada. Kalimat 10 nih. Kalimat 10. Nah, kita lihat konteks kalimat 10 ya. Nah, hasilnya semua bahasa daerah, nah kita tambahkan yang ya. Berarti kalau ada yang di situ, nah anggap yangnya sudah nih muncul. Nah, semua bahasa daerah yang dikaji, ini sebagai apa? Yangnya anggap di sini sudah muncul. Sebagai subjek. Semua bahasa daerah yang bagaimana yang dikaji, gitu ya. Sebagai subjek. Mengalami sebagai apa? Predikat. Kemunduran sebagai objek. Jadi kenapa kita pilih yang? Kalau misalkan kita pilih yang lain, kemungkinannya apa? Selain yang, di situ kita cek di opsi A itu ada karena. Hasilnya semua bahasa daerah karena dikaji mengalami kemunduran. Kalau ada karena di sini, semua bahasa daerah sebagai subjek karena sampai terakhir apa? Keterangan. Ya, predikatnya tidak ada ya. Tetapi kalau kita, nah kalau bagaimana kalau tetapi? Semua bahasa daerah tetapi dikaji mengalami kemunduran. Nah itu maknanya jadi tidak tepat ya. Semua bahasa daerah tetapi kalau ada tetapi biasanya harus dimunculkan SP-nya dulu. Dia makan tetapi kenyang misalkan. Nah, dimunculkan SP-nya dulu baru ada tetapi ya. Sementara di sini baru muncul subjek. Dan, nah semua bahasa daerah dan dikaji. Nah, dan itu memungkinkan sebenarnya bisa menghubungkan kata dengan kata, kata dengan frasa, atau kebalikannya frasa dengan kata, atau frasa dengan frasa ya. Memungkinkan sebenarnya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, yang kalau di sini dan, yang berarti yang mengalami kemunduran itu adalah A dan B, yaitu apa? Semua bahasa daerah dengan apa yang mengalami kemunduran dikaji. Beda ya, tidak sejajar kan? Dan itu menunjukkan penyembelahan ya dalam konteksnya itu sejajar posisinya. Menghubungkan klausa yang setara.
Dan itu termasuk konjungsi koordinatif gitu ya, untuk menunjukkan penjumlahan. Jadi yang mengalami kemunduran apakah dua hal itu, yaitu semua bahasa daerah dan dikaji? Nah, tidak kan ya, secara makna jadi berubah. Terus kalau sehingga nih, sama sehingga itu dengan karena sama-sama menandai keterangan. Jadi predikatnya nanti tidak muncul ya, seperti itu. Itu alasan. Jadi berkaitan juga dengan pola kalimatnya ya. Untuk pertanyaan soal nomor 13, yaitu berdasarkan kalimat 10. Untuk pertanyaan melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat, itu Ibu yakin kalian bisa. Oke, yang ini aman ya. Pertanyaan yang lainnya. Misal kita lihat dari nomor pertama aja, nomor 1 atau nomor berapa? Sebenarnya ini kalau sebenarnya ingin Ibu bahas yang ini, tapi kemungkinannya karena tidak kalian tanyakan sudah kalian ketahui ya. Jadi tanpa Ibu jelaskan sebenarnya kalian tahu. Nah, untuk menentukan nih, misalkan dari soal nomor 1 dulu ya, sambil biar tidak acak ya, karena sisanya itu tinggal, nah, jadi agar tidak secara acak oleh Ibu pilih dari awal saja ya, untuk mengisi sisa waktu. Untuk soal nomor 1, Ibu yakin kalian tinggal cek di KBBI. Maksudnya adalah pada saat pengerjaan, apakah boleh membuka KBBI untuk KLM? Jadi, ini latihan kalian yang menentukan kata serapan yang tepat. Biasanya untuk yang dicetak tebal itu pertanyaannya menanyakan kalimatnya efektif. Nah, Ibu ulangi ya kalimatnya. Bentar ya Ibu lagi. Ibu ulangi ya. Kalau dalam konteks kata serapan yang baku gitu ya, tinggal pastikan di KBBI itu maksudnya. Nah, tinggal cek di KBBI ada praktik ya. Itu lebih baku dibandingkan praktek yang bakunya praktis ya, kata serapan yang bakunya. Praktis itu bahasa aslinya, tidak jauh dekat aslinya umumnya ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 itu, kenapa kalimat 5 gitu ya, kalimat 5 kalian temukan apa di situ? Kalimat 5 ada sekedar, harusnya sekadar ya, gitu ya, harusnya sekadar. Macam ini, yang setipe dengan ini, pernah kalian temukan nggak? Contohnya misalkan dengan seksama atau dengan saksama. Nah, boleh kalian cek di KBBI, yang tepat itulah saksama ya, dengan saksama. Seringnya kan saksama ya, harusnya saksama. Gitu. Nah, untuk penulisan respons memang ujungnya dengan S ya. Diadaptasi dari respons C ya penulisannya ya. Diadaptasi kita munculkan respons NS di ujung. Sisanya tidak perlu dijelaskan, ini sudah kalian ketahui. Yang lainnya juga sudah sesuai. Kecuali tadi ya, yang tidak tepat itu sekedar, harusnya sekadar. Untuk soal nomor 2, perbaikannya itu yang B ya, sudah kalian ketahui juga. Alasannya proleksem nih, Ibu yakin kalian sudah memahami ya. Antar dalam konteks ini adalah bentuk terikat, jadi harus nempel ya. Ada konteks yang antarnya itu berupa kata kerja, mengantar gitu ya, mengantar dan menjemput, antar jemput gitu ya. Tapi dalam konteks ini lebih ke bentuk terikat. Pengguna dengan pengguna, bukan pengguna dengan pengguna gitu ya. Antar kota bukan kota dengan kota. Gitu.
di ruang ini sudah tepat ya di spasi konteksnya atau alasannya kenapa di sini adalah preposisi ya, menunjukkan tempat. Teknologi biasanya CH dari bahasa Inggris itu akan menjadi K di dalam bahasa Indonesianya. Contohnya teknologi menjadi teknologi ya, teknik menjadi teknik dengan K saja, tidak menjadi KH ya, seperti itu. Apalagi ya contoh yang serupa, yang CH berubah menjadi K, yaitu karisma itu karisma KA gitu ya, tanpa jadi penulisannya mungkin pernah dibahas. Karisma. Oke. Karisma ini dari apa bahasa aslinya itu? Dari kurang lebih kayak gini ya. Nah, gimana untuk melebarkan? Kayak gitu ya. Kalau ada juga yang CH berubah jadi K itu dari apa? Atau contoh lainnya apa? Karakter. Karakter memang dengan K saja. Sudah kebayang ya bahasa aslinya apa? Nah, karakter seperti ini ya. CH-nya berubah jadi K. Nah, kalau gitu untuk yang khotbah misalkan ya. Nah, menurut kalian khotbah atau khutbah yang bakunya itu khotbah ya, yang artinya itu pidato, dalam hal ini yang menguraikan ajaran agama. Jadi menggunakan O, khotbah, jadi bukan khutbah tapi khotbah. Nah, tulisan khotbah selain dengan O juga dengan KH. Nah, ada KH juga di dalam kosakata bahasa Indonesia ya. KH dalam konteks bahasa Indonesia itu bukan biasanya ya, berasal atau kebanyakan gitu ya, berasal dari bahasa Arab ya, khotbah gitu ya. Apalagi khusus kayak gitu. Nah, itu kan KH ya. Seperti itu. Ada lagi? Kalian temukan ada apa lagi yang menggunakan KH? Sebenarnya KH ada. Kayak gitu ya. Nah, ada khalayak kayak gitu ya. Apakah setiap KH itu tepat? Nah, ada yang diadaptasi misalkan kabar dengan kabar yang bakunya ya dengan K ya, kabar. Jadi ada yang diadaptasi juga kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi silakan. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi untuk yang CH dari bahasa Inggris biasanya menjadi K. Kayak gitu, itu alasan teknologi K yang kita gunakan. Nah, kita akan bahas tadi soal nomor 3 sudah ya? Sudah atau belum? Lengkapi kalimat 5, yaitu dan ya. Kita akan bahas dan kenapa untuk soal nomor 3 jawabannya itu dan ya. Seperti ini, bentar. Konteks kalimat 5 ya. Ibu hapus dulu. Hapus lagi. Kenapa dan? Mengambil foto diri dan nah baru kita dalam konteks ini kita gunakan dan. Mengambil foto diri dan menyebarkannya di medsos tidak sekadar terfokus pada penampilan diri si penggemar, tetapi tapi juga terkadang selfie kerap menjadi tujuan untuk refleksi dan seterusnya. Nah, di sini kalau dilihat ya tidak sekadar di sini maksudnya tidak hanya gitu ya. Tidak hanya terfokus pada dan seterusnya, tapi juga gitu ya
Pasangan tidak kan tetapi ya. Ini konjungsi apa? Korelatif ya. Pasangan tidak itu tetapi, pasangan bukan itu melainkan ya. T dengan T, B dengan M gitu ya. Tidak tetapi, bukan melainkan. Nah, kita konteksnya, kita lanjutkan ke konteks soal. Di soal, itu kalimat 5 gimana? Mengambil foto diri dan menyebarkannya di medsos. Jadi yang tidak hanya atau tidak sekadar terfokus pada penampilan dari si pengguna, tapi juga terkadang selfie kerap menjadi tujuan untuk flexing, itu adalah untuk menjelaskan subjeknya mengambil foto diri dan menyebarkannya. Dua hal itu yang tadi dijelaskan tidak sekadar terfokus pada penampilan diri si pengguna, tapi juga tujuannya flexing gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 4 tadi sudah ya. Sekarang ke soal nomor 5. Nah, bentuk pean pada kalimat 3 punya kesamaan makna dengan pean di kalimat berapa? Oke. Maksudnya di sini apa? Perbaikan soalnya. Nah, ini ya maksudnya adalah bukan kean, tapi bentuk pean ya. Oke. Bentuk pean alias imbuhan pean gitu ya. Pada pelabuhan mempunyai kesamaan makna dengan bentuk pean dalam kalimat yang mana? Kenapa? Jawabannya itu yang E. Di situ ada penginapan. Sama-sama apa maknanya? Tempat ya. Pelabuhan dengan penginapan itu sama-sama tempat. Umumnya pean itu akan bentuk makna proses. Kayak gitu ya. Contohnya berarti bisa sisanya nih pemakaian, proses memakai ya. Pencapaian, nah pencapaian lebih ke hasil ya, hasil mencapai. Tapi dalam konteks, tergantung konteks ya, bisa proses, bisa hasil. Mengalami peningkatan. Nah, di sini bisa hasil, bisa proses ya, tergantung konteksnya. Terus mengalami peningkatan. Bisa ya dalam konteks ini, bisa proses, bisa hasil. Kalau kalian setuju apa nih untuk peningkatan? Oke, Ibu penasaran nih. Tapi umuman itu akan membentuk makna proses ya, peningkatan. Untuk konteks itu, nah ya, di KB itu proses. Nah, jadi untuk pean ya, sebelum Ibu akhiri ya, kali ini menitnya sudah lebih 1 menit. Umumnya pean itu akan membentuk makna proses, tapi bisa juga bisa membentuk makna lain. Bisa membentuk makna hasil. Contohnya pendapatan, penghasilan gitu ya. Itu membentuk makna hasil. Kalau arti yang lainnya apa? Tempat, penginapan, pelabuhan, penyeberangan ya tulisannya. Itu membentuk makna tempat. Jadi sebenarnya 3 ya. Kalau rujukannya ke KBBI dimunculkan ada 3 proses, hasil atau tempat. Itu untuk pean ya, pean. Seperti itu. Nah, jadi soal nomor 5. Ini nomor terakhir yang kita bahas ya. Sisanya gue yakin kalian bisa ya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.